Kalau antara batin dan logika itu kadang katakanlah atau bahasa simpelnya itu batin susah dilogikakan. Gue nggak bilang nggak bisa ya, bisa-bisa, tetapi dilogikakan apakah itu selalu make sense atau enggak gitu kan. Ya ibaratnya ini adalah dua sisi mata uang yang berbeda ya antara logika dan batin itu. Karena kadang dua-duanya bisa bertabrakan, kadang dua-duanya justru saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Disclaimer dulu ya, kalau gue mungkin di dalam percontohan ini, dalam video ini, banyak mengandung unsur-unsur keislaman. Bukan karena gue muslim, tetapi ya lu bisa cari di Google manapun, terutama tentang Michael Hart ya, siapa yang paling orang yang paling berpengaruh di dunia ini, ya semuanya sepakat itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini pula yang bakal dibahas atau dipaparin sama gue di kesempatan kali ini. Jadi gini, uh, ilmu atau ibaratnya itu teori itu memang semuanya dikembangkan oleh manusia. Okay? Dikembangkan oleh manusia, tetapi berasal dari Tuhan. Okay? Dia berasal dari Tuhan disampaikan kepada umat manusia lewat Rasulullah dari malaikat Jibril. Ya katakanlah asumsinya adalah kitab suci Al-Quran itu adalah ilmu dari segala ilmu, katakanlah kayak gitu ya. Berarti itu dari siapa? Tetapi setinggi-tingginya ilmu, ya katakanlah Rasulullah kurang apa lagi ilmunya gitu. Semua ilmu ada di situ, bahkan ada yang banyak banget yang belum bisa dianalisis sampai sekarang. Artinya, jadi beliau beliau nggak perlu lagi ilmu apa-apa, katakanlah kayak gitu ya. Tetapi pada akhirnya ketika ada sanak keluarganya yang meninggal, beliau tetap bersedih, dan merasa kehilangan. Ya di sisi lain juga beliau mengatakan bahwa ya ini akibat karena uh, kecintaanku kepada sesama manusia, dalam arti maksudnya begini. Jadi bagaimanapun naluri manusia, seorang Rasulullah itu pasti ada. Di antaranya adalah mencintai ciptaan Tuhan. Ya. Nah, Rasul aja gitu, yang ilmunya itu nggak kurang, bahkan lebih dari cukup menurut gue, itu dia tetap merasakan kesedihan. Kesedihan itu kan masuknya adalah ke batin, gitu kan ya. Karena jadi sedih itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa lagi diungkapkan sama kata-kata. Sehingga sedih atau menangis itu adalah luapan emosi ya. Karena kata-kata udah habis buat ungkapin apa sih yang dirasainnya itu. Kayak gitu. Nah, Rasul pun mengalami hal itu. Padahal ilmunya udah nggak kurang apa lagi gitu kan ya. Artinya di sini adalah dalam satu sisi kebatin dan juga teori atau dalam hal ini keilmuan kadang sulit bersatu. Tapi di sisi lain saling menguatkan. Contoh misalkan ketika misalkan kita lupa rokaat dalam sholat ya, kita lupa itu terus kayak gimana? Batin kita itu kan resah dan segala macam. Tetapi kalau kita tahu ilmunya, oh ya udah kita lupa. Yang penting kita yakin aja. Yang penting kita yakin ini udah rokaat yang benar ya udah fine. Dan nggak akan jadi juga itu hal yang fatal sampai nggak dihitung sholatnya nggak juga kan kayak gitu. Nah itu contoh salah satu batin dan teori yang saling menguatkan. Dan masih banyak banget hal yang harus dikaji dalam keseharian kah, dalam keilmuan juga, apalagi dalam hal watak. Watak itu gue selalu pinjam pernyataan dari kiai gue bahwa watak itu lebih keras dari syariat. Dalam artinya adalah bahwa hmm, jadi bagaimanapun watak kita gitu kan ya. Kita tahu ilmu agama sebesar apapun, kembali ke watak kita sebesar apa watak kita menerimanya. Nah, watak itu kan terkadang ada kaitan juga dengan batin juga. Karena itu dua hal yang gak bisa dipisahin dari manusia. Gitu. Namun bisakah ilmu itu melunturkan kerasnya watak? Ya bisa-bisa banget dong.
Seperti yang gue bilang tadi, kadang saling menguatkan satu sama lain. Contoh lainnya adalah kita misalkan ini gimana sih, ya, yang non mahram itu batal atau enggak batal ya, kalau dari ilmunya ada yang berpendapat batal, ada yang berpendapat enggak, that's it, gitu, udah. Secara keilmuan ya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita tahu, oh ya batin kita udah berbicara, oh ya udah. Meskipun kita merasanya kayaknya ini lebih baik wudhu, ya nggak apa-apa. Tapi kita juga kalau nggak wudhu pun nggak apa-apa, karena ilmu yang lain menyatakan demikian, nggak masalah. Nah itulah batin dan teori yang saling menguatkan. Begitu juga ketika kita misalkan mencintai seseorang, ya, ya apa ya, cintai seseorang lawan jenis ini ya pasti nggak lepas dari topik bahasan, karena pasti masing-masing di antara kalian, bahkan atau mungkin sebagian besar dari kalian pasti ngalamin hal itu. Kita mencintai seseorang, tahu dia itu bukan yang terbaik, tapi kita tetap mempertahankan karena apa? Karena lagi hatinya, batinnya. Meskipun dari logika ya nanti juga dia nggak akan nguntungin gue, dalam artian dia bakal bikin gue misalkan nggak betah lah di rumah, nggak nyaman lah di rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau batinnya berkata lu harus bertahan, ya kapan, ya apa yang mau dibantah dia? Terkadang kan manusia itu kalau nggak ngikutin perkataan batinnya, dia kayak kesiksa abis. Tapi ketika misalkan dia mengikuti kata batinnya, kata hatinya, ternyata itu salah juga, ya justru bisa kadang lebih-lebih juga sebetulnya, kan kayak gitu. Jadi itu kembali ke pilihan kita lah. Cuman yang gue sampaikan di sini adalah bahwa janganlah kita untuk menyamakan, kalau orang yang berilmu tinggi masa begini, orang yang banyak ilmu masa gini. Banyak ustadz aja yang akhirnya berbuat gimana ke muridnya sekarang itu banyak. Ustadz apakah nggak punya ilmu? Banyak ilmu gitu kan. Tapi kan kembali lagi ke batinnya dia, bagus atau enggak, rusak atau enggak. Tapi banyak juga misalkan dia nggak tahu ilmu tapi solehnya luar biasa, banyak. Gitu. Orang-orang awam di sekitaran kita itu banyak yang kayak gitu. Dia belum tahu agama, belum tahu begitu ilmu agama, tapi solehnya dan taatnya udah luar biasa melebihi orang-orang berilmu, banyak banget. Dari zaman dulu malahan. Contoh kayak misalkan cerita yang mana dia enggak naik haji, tapi justru itu satu-satunya yang diterima oleh Allah eh, untuk berhaji meskipun dia nggak naik haji, karena dia memberi makanan, atau dia niat berangkat haji tapi lebih mendahulukan tetangga yang kelaparan. Nah itu kan artinya dia nggak tahu atau nggak belum begitu tahu tentang keilmuan hal itu, tapi Tuhan atau Allah dalam hal ini ngasih dia privilege yang luar biasa, pahala haji tanpa berhaji. Ibarat kata lu eh, ini ya, dapat uang nggak tanpa tanpa kerja, lebih dari itu orang biasa, orang awam, tapi dia lebih solehnya luar biasa dari orang yang udah berilmu, kayak gitu. Jadi ya manusia itu tidak bergantung pada ilmu, tidak bergantung kepada pengetahuan, tidak bergantung pada seberapa dalam ilmunya, tapi kembali lagi kepada pilihannya mau bagaimana hidupnya dia itu untuk dijalankan, dan batin berperan sangat besar dalam hal itu. Teori seharusnya jadi pegangan, kayak gitu. Thank you semuanya.